Ya, Sindos yang masih menemani Anda pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G Kominfo kembali digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang korupsi BTS 4G Kominfo yang digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta beragendakan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan terdakwa mantan Menteri Kemenkominfo Johnny G. Plate. Dalam sidang pledoi yang dilaksanakan Kamis siang, mantan Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan jika dirinya merasa dizalimi atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya menerima 17,8 miliar rupiah dari proyek penyediaan menara BTS 4G. Johnny berpandangan bahwa tuduhan jaksa hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tak mau dipermasalahkan dalam kasus korupsi BTS 4G. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, seperti apa isi replik dari jaksa hari ini? Ya Faisal, silakan laporan Anda. Camar dan juga pemirsa, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini sidang replik dari ketiga terdakwa yakni Johnny G. Plate, Anang Ahmad Latif dan juga Yohan Suryanto saat ini sudah selesai. Di mana sidang replik atau tanggapan dari JPU atas pledoi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa tadi berlangsung tidak terlalu lama atau hanya sebentar saja. Dari pantauan kami di sini memang sidang replik tersebut dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 10 pagi tadi. Kemudian juga dalam persidangan tadi kami mantau ketiga terdakwa memang dihadirkan secara langsung, yakni bersama-sama atau bersamaan, di mana Johnny G. Plate, kemudian juga Anang Ahmad Latif dan juga Yohan Suryanto hadir di dalam persidangan tadi. Dan untuk pembacaan repliknya memang dibacakan secara berurutan, di mana untuk yang pertama tadi dibacakan untuk replik terdakwa Anang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan replik untuk Johnny, dan terakhir dibacakan replik untuk terdakwa Yohan Suryanto. Dan Cabar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pada replik tadi memang JPU menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum tetap berkesimpulan tetap pada tuntutan. Kemudian juga JPU juga meminta majelis hakim untuk menghukum para terdakwa ini sesuai dengan tuntutan yang memang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian juga tadi JPU meminta kepada majelis hakim untuk menolak pledoi ataupun pokok pledoi daripada terdakwa, dan juga meminta majelis hakim untuk menyatakan terdakwa ini secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi ini secara bersama-sama. Dan terakhir juga tadi jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan atau menerima replik yang disampaikan oleh JPU ini secara sah. Kemudian Camar dan juga pemirsa, jika kami ulas kembali, memang sebelumnya ada sidang pledoi ataupun sidang nota pembelaan. Dalam sidang pledoi tersebut Johnny G. Plate menyatakan bahwa ia merasa terzalimi dan juga ia membantah menerima uang sebesar 17,8 miliar rupiah. Dan pada pledoi ataupun pembelaan tersebut juga Johnny mengatakan bahwa ia berpandangan terhadap tuduhan ataupun tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini hanya berdasarkan kepada keterangan daripada saksi-saksi yang hanya mau aman sendiri di dalam persidangan. Kemudian Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa dalam tuntutannya untuk Johnny G. Plate ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara. Kemudian juga Johnny G. Plate maksud kami diminta untuk membayar pengganti ke negara, uang pengganti ke negara senilai 17,8 miliar rupiah, dan juga diminta untuk membayarkan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu untuk tuntutan terdakwa Anang Ahmad Latif ini, di mana Anang dituntut dengan kurungan penjara selama 18 tahun penjara. Kemudian juga Anang juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah dan juga dituntut untuk membayarkan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dan untuk terdakwa yang terakhir adalah Yohan Suryanto, di mana Yohan dituntut oleh jaksa penuntut umum ini lebih ringan dibandingkan kedua terdakwa lainnya, di mana Yohan dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara ditambah dengan uang pengganti sebesar 399 juta rupiah dan denda sebesar 250 juta rupiah. Kemudian Camar dan juga pemirsa, memang sebelum persidangan ditutup tadi majelis hakim sempat mengatakan bahwa nantinya sidang akan dilanjutkan dengan agenda duplik, yakni pada Senin 6 November
2023. Sementara demikian, Camar, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.